Shin Tae-yong mengaku akan menuntaskan kontrak dengan PSSI hingga berakhir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tetap akan menghormati dan menuntaskan kontrak dengan PSSI hingga berakhir. Seperti diketahui, kabar mengejutkan datang dari Shin Tae-yong yang mengaku dapat tawaran kontrak dari negara lain. Shin Tae-yong mengungkapkan saat wawancara dengan media Korea Selatan, ia mengaku mendapat tawaran kontrak dari negara lain. Hal ini karena kontrak Shin Tae-yong bersama skuad Garuda akan berakhir pada Juni tahun 2024. Namun, sampai saat ini tak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak meski pelatih asal negeri ginseng tersebut sudah ada pembicaraan dengan PSSI. Dalam wawancara tersebut, pelatih berusia 53 tahun itu mengaku tidak akan melatih negara Asia Tenggara lainnya andai tak memimpin timnas Indonesia lagi. Untuk itu, saat ini memilih tetap menghormati kontraknya dan akan memenuhi janji untuk bersama timnas Indonesia hingga Juni mendatang. Shin Tae-yong dalam sisa waktu kontraknya ini dipastikan masih memiliki target dari PSSI. Sebelumnya ia dibebankan 2 target oleh PSSI dengan perpanjangan kontrak hingga Juni tahun 2024 ini. Target tersebut yakni bisa membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal ini telah diwujudkan oleh mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Shin sudah berhasil membawa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tembus babak 16 besar di Piala Asia 2023. Dengan begitu, tinggal satu target lainnya yakni untuk bisa tembus babak 16 besar Piala Asia U23 2024 yang bakal berlangsung di Qatar pada April mendatang. Untuk itu, setelah menyelesaikan perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan tersingkir di babak 16 besar seusai kalah dari Australia 0-4. Shin Tae-yong bakal langsung mempersiapkan diri untuk membawa timnas Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 nanti. Setelah itu, ia harus mengalihkan fokusnya menyiapkan pemain timnas U23 Indonesia buat berakhir di Piala Asia 2024. Dalam ajang yang bakal berlangsung pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024 itu, timnas U23 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup A bersama Australia, Yordania, dan tim tuan rumah Qatar. Ini tak akan menjadi perjalanan mudah buat timnas U23 Indonesia. Apalagi dalam ajang ini Shin Tae-yong ditargetkan untuk bisa membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tembus ke babak 8 besar. Tentu saja itu target berat yang diberikan apabila melihat lawan-lawan tim merah putih. Namun, Shin Tae-yong seharusnya tak terlalu pusing karena banyak pemain yang bermain di timnas Indonesia bakal bisa tampil membela timnas U23 Indonesia. Terdapat pemain-pemain yang menjadi andalan Shin di skuad Garuda masih bisa bermain di timnas U23 Indonesia. Ini karena Shin memang memiliki banyak pemain muda yang luar biasa. Bahkan selama tampil di Piala Asia 2023, tak sedikit pemain mudanya yang menjadi starter. Untuk dipastikan masih ada 11 pemain yang bisa memperkuat dan menjadi andalan timnas U23 Indonesia nantinya. Pemain-pemain itu tentunya seperti Elkan Bagnot, Marcelino Ferdinand, hingga Justin Hubner. Mereka memang masih bisa memperkuat skuad Garuda Muda. Hal ini karena mereka masih berusia di bawah 23 tahun, sehingga bisa menjadi tumpuan timnas U23 Indonesia nantinya. Walaupun hal ini tak akan mudah buat PSSI maupun Shin Tae-yong. Pasalnya, saat Piala Asia U23 2024 ini bergulir tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Untuk itu, PSSI harus berusaha agar klub-klub pemain yang berkarir di luar negeri seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Elkan Bagnot mau melepas mereka. Dengan begitu, mereka bakal menjadi andalan timnas U23 Indonesia nantinya. Sebenarnya tak hanya nama-nama di atas, ada beberapa nama lainnya juga. Bahkan buat pemain yang proses naturalisasi masih dilanjutkan juga memiliki peluang membela timnas U23 Indonesia. Pemain tersebut seperti Nathan Chuaon yang saat ini bermain untuk SC Heerenveen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.